Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Savitri, NIM 21010644031 dari kelas Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2021C. Di sini saya akan mengulas tokoh inspiratif dalam bidang wirausaha. Beliau adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tahun 2010. Pada awal berdirinya, Gojek menawarkan jasa kirim barang dan juga transportasi dengan sepeda motor. Namun, seiring berkembangnya waktu, Gojek berkembang menjadi aplikasi yang besar dengan menawarkan 20 layanan di dalamnya, seperti transportasi, jasa kirim makanan, dan juga pembayaran digital yang dinamakan dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim dalam Gojek ini membawanya masuk ke dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia berdasar majalah Global Asia. Untuk informasi lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Sepertinya tepat jika kita sematkan ke PT Gojek Indonesia. Bagaimana tidak? Dari awalnya Gojek hanya memberikan layanan jasa transport dan pengiriman barang. Sekarang Gojek melebarkan sayapnya dengan menyediakan berbagai layanan. Di antaranya adalah ada GoRide, GoPay, GoSend, GoCar, GoFood, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoShop, GoTix, GoDeals, GoBlueBird, GoMessage, GoClean, GoAuto, GoClaim, GoDaily, GoFix, dan juga GoLaundry. Selanjutnya ada ekspansi Gojek ke berbagai negara di Asia Tenggara. Pada tanggal 24 Mei 2018, Gojek Indonesia resmi mengumumkan kepada publik tentang ekspansi ke 4 negara Asia Tenggara, yaitu di Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Singapura. Selain itu, Gojek juga ingin berekspansi ke Malaysia, Myanmar, dan juga Kamboja. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak Gojek telah menyiapkan dana sebesar 7,1 triliun. Lalu, pada akhir Juni 2018, Gojek Indonesia resmi memperkenalkan GoViet di Vietnam dan juga Get di Thailand. Sedangkan ekspansi ke Singapura resmi dimulai pada Januari 2019. Di Singapura, Gojek tidak menyediakan layanan GoRide dikarenakan pemerintah setempat tidak mengizinkan pengendara sepeda motor digunakan sebagai sarana transportasi umum. PT Gojek Indonesia atau sering kita kenal dengan PT AKAP, Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang semula dari bukan siapa-siapa sekarang menjadi aplikasi paling berpengaruh. Perjalanan sulit nan letih tentu sudah ditempuh Nadiem Makarim dan tim selaku pendiri PT Gojek Indonesia. Berawal dari 20 pengemudi saja, hingga sekarang mampu ekspansi ke 4 negara Asia Tenggara. Gojek mendapatkan peringkat ke-17 dari 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune pada tahun 2017. Pastinya, meraih posisi tersebut tidak mudah karena kompetitor di ajang tersebut juga sangat banyak. Selain itu, Gojek juga berhasil bertumbuh hingga 3.600 kali lipat dalam kurun waktu 18 bulan. Pencapaian ini masuk ke dalam kategori pertumbuhan perusahaan tercepat di dunia. Pada tahun 2019, Gojek kembali meraih penghargaan Fortune's Favorit. Pada tahun yang sama, mitra pengemudi Gojek telah mencapai 2 juta. Perusahaan rintisan atau startup bisa disebut sebagai perusahaan unicorn apabila nilai valuasinya bisa mencapai angka 1 miliar US dollar. Pada tahun 2016, sejarah Gojek menorehkan catatan baru sebagai perusahaan rintisan pertama yang menjadi perusahaan unicorn. Kisah sukses Gojek ini didukung oleh adanya pendanaan dari berbagai perusahaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
Pada pendanaan Gojek di tahun 2016, Gojek mendapat suntikan dana sebesar 550 juta US dollar. Jumlah tersebut setara dengan 7,2 triliun rupiah. Adanya pendanaan tersebut menambah nilai valuasi Gojek hingga menyentuh nilai lebih dari 1,3 miliar US dollar. Jumlah tersebut sama dengan 17 triliun. Di tahun ini pula, kenaikan pesanan Gojek meningkat cukup banyak, hingga 300.000 per harinya. Kita sebagai manusia harus selalu mencapai milestone berikutnya, target berikutnya, untuk merasa benar-benar berguna di masyarakat kita dan berguna di dalam venture kita atau dalam entrepreneurship kita. Secara psikologis dan juga secara mental itu sangat penting untuk selalu mempush target yang lebih tinggi lagi. Gak apa-apa kita nggak capai selalu, tapi selalu ada arahan ke depan agar kita terus maju. Cara setting target yang baik, yang pertama, kalau bisa semua target harus bisa diukur dengan angka kuantitatif, itu satu. Kedua, kalau misalnya target kita adalah buka satu toko atau restoran kedua kita, contoh seperti itu, kita harus pastikan target itu kita capai atau tidak capai. Artinya tidak boleh ada abu-abu di antaranya. Target itu harus kita bilang, oh kita sudah capai dan pasti, atau kita gagal mencapai target itu. Jadi jangan buat target yang abu-abu. Seperti contoh target yang tidak baik, bikin makanan enak atau bikin ayam goreng yang enak sekali. Nah, itu target yang nggak jelas, kita nggak bisa mengukur target itu. Misalnya targetnya kita ubah menjadi berapa responden survei pelanggan yang memberikan 5 bintang. Nah, itu hal yang kuantitatif dan bisa diukur. Dan yang ketiga, cara setting target yang baik, harus setting target yang melampaui dari apa yang kita harapkan. Karena kalau kita settingnya 100, pasti kita sampai 70. Kalau kita setting di 200, kita mungkin sampai 150. Jadinya kita harus agresif setting target sehingga kita termotivasi untuk mencapai itu, dan walaupun tidak tercapai, kita masih mencapai suatu level yang baik untuk bisnisnya. Saya berharap dengan program Gojek Wirausaha, semakin banyak UMKM bisa naik kelas. Terima kasih. Sekian video tokoh inspiratif bidang wirausaha yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.